paling gampang untuk menuding siapa di balik ini semua adalah salahkan Jokowi, maka selesai semua masalah. Kau panggil itu duta besar Singapura di Jakarta. Kalau ini tidak dilakukan oleh Jokowi, saya tidak ngancam apa-apa. Berarti ini skenario kalian. Ini semua namanya deportation. Deportation itu artinya pengusiran. Jadi kalau Ustadz sama bilang saya dideportasi, yes, karena itu pengusiran. Ya toh. Cuman masalahnya semua negara secara international law diberikan kedaulatan sendiri, bisa menolak dan menerima orang masuk tanpa harus dia berkewajiban memberi penjelasan. Good job. Oleh karena itu, dengan hormat, Egy Sujana sangat menyarankan Jokowi untuk nota protes panggil kedutaan besar. Kalau Anda tidak, Anda skenario ini. Skenario durasi kurang lebih udah lebih 24 jam kok nggak ada respon. Berarti ini juga pelecehan tersendiri. Tadinya mungkin Anda berpikir bahwa Anda akan dipandang bak pahlawan oleh masyarakat. Ternyata Anda telah menunjukkan suatu sikap yang blunder dan sangat memalukan di mata rakyat Indonesia. Waktu itu diminta buat alasan. Sekarang sudah dikasih alasan, alasannya minta dicabut atau tidak bisa diterima. Ini kapan selesainya kalau seperti ini? Egy Sujana dan Novel Bamukmin salahkan Jokowi, tidak protes Singapura. Novel Bamukmin dan Egy Sujana dihajar oleh Islah Bahrawi. Jadi Presiden Jokowi dengan hormat, karena Anda masih menjabat Presiden, sebentar lagi Anda bisa lengser juga. Nah, ganti dubes dah. Tak boleh begini. Suruh Singapura minta maaf tadi. Sombong amat. Tapi rezim ini harus ada pembelaannya terhadap warga negara. Saya belum ada lihat upaya-upaya pembelaan. Dan negara untuk Ustadz Abdul Somad itu sudah melakukan hal maksimal. Gitu. Mana usaha maksimal itu? Lah ini kedubes Indonesia di Singapura mengeluarkan nota diplomatik untuk seorang warga. Ada perhatian. Ini kan masalah. Itu perhatian maksimal dalam diplomasi internasional ya seperti itu. Sebenarnya memang agitasi-agitasi seperti ini kemudian bertumpuk dengan kepentingan-kepentingan politik, ini akan menjadi sesuatu yang luar biasa. Hal-hal yang senegatif apapun itu akan berkesan terhormat di tangan politik. Gini deh, ketika Rizik nggak bisa meneruskan visanya di Saudi, itu nggak boleh lagi perpanjang, itu deportasi. Anda protes nggak sama Saudi? Kita waktu itu sudah sampaikan, ternyata Saudi melempar lagi, jelas. Catatan-catatan itu apa? Wah, catatan-catatan itu nyata. Ada pesanan-pesanan. Dan pesanan bukan Ustadz Somad saja, termasuk Habib Rizik juga kena menjadi korban-korban pesanan. Harus memberikan klarifikasi yang jelas. Bagaimana warga negaranya? Bermasalah. Tapi kalau warga negara nggak hadir, perlu dipertanyakan. Berarti ini ada kepentingan. Apa urusannya Somad ngomong di Singapura untuk dibungkam sama orang Indonesia? Gitu. Bagi kita sebenarnya ini tidak perlu dibahas terlalu panjang lah. Kita sebenarnya malu dengan Singapura yang sebenarnya yurisdiksinya dia punya hak kok untuk menolak siapapun yang masuk. Pertanyaan seriusnya, sejauh mana Presiden perhatian urusan ini? Jogjanya Presiden panggil dubes Singapura. Kenapa kau perlakukan rakyatku begini? Ini wibawa, bos. Ikhtiar dari Presiden ada nggak untuk urusan? Apa cuek aja dia? Presiden dari tadi sore langsung berkomunikasi, Ibu Menlu juga berkomunikasi, bahkan kemudian kami laporkan kepada Presiden dan juga kepada Ibu Menlu bahwa langkah yang sudah kami lakukan sejak pagi hari dan Presiden mendukung. Dan sorry. Ini bukan karena nilai-nilai agama. Ini bukan Islamofobia. Jelas nilai-nilai agama juga. Jangan nyamain Ustadz Abdul Somad itu sama dengan Islam. Semangat dari PBB aja menyimpang daripada sikap PBB. Ini termasuk dari sikap PBB. Orang kita melihat Islam PBB itu punya sikap PBB apa? Untuk yang masalah Islamofobia ini harus daripada teroris ini nggak benar.
Itu hal yang biasa dalam dunia internasional karena semua negara punya kedaulatannya sendiri-sendiri. Tanpa penjelasan, hal yang biasa. Itu kedaulatan negara dan dia dilindungi oleh hukum Tapi internasional. kalau statusnya digantungkan ini bisa memunculkan berbagai opini liar Gua di masyarakat. saya sampai hari ini nggak ngerti kenapa saya ditahan ditahan di imigrasi Singapura. Ini immigrators power, immigration bahasa Prancis. Itu dia punya kekuasaan, tapi dia tidak punya kewenangan memeriksa orang lalu membawa proses orang. Kalau di Singapura itu ISA, itu polisi, ada anunya, pakarnya sendiri. Ya dengan itu dia keluarin, balik itu aja. Tidak boleh masuk, meneruskan masuk. Dulu Saya appreciate presiden Iya. demikian, tapi durasi kurang lebih udah lebih 24 jam kok nggak ada respon. Berarti ini juga pelecehan tersendiri. Kita kasih kesempatan. Menyimpang daripada sikap PBB. Ini termasuk dari Sikap Islam. PBB. Iya. Orang kita melihat Islam PBB itu punya sikap. Sikap PBB apa? Untuk yang masalah Islamofobia ini harusnya daripada teroris ini nggak benar. Oh Indonesia Terorisme. yang nolak Singapura Mas Betul, Bro. tapi harus ada memberikan klarifikasi. Karena Ustaz Muhammad tadi menyampaikan catatan-catatan itu apa? Wah, catatan-catatan itu nyata. Ada pesanan-pesanan. Dan pesanan bukan Ustaz Muhammad saja. Termasuk Habib Rizik juga kena menjadi korban-korban pesanan. Harus memberikan klarifikasi yang tuntas yang jelas. Bagaimana warga negaranya? Masalah. Tapi kalau warga negara nggak hadir, negara nggak hadir, perlu dipertanyakan. Berarti ini ada kepentingan. Apa urusannya Somad ngomong di Singapura untuk dibungkam sama orang Indonesia? Gak urusannya. Islamofobia ini kan tidak bisa diterapkan kepada Singapura, orang presidennya aja muslimah kok. Presiden Singapura itu orang Islam, dan di Singapura sendiri banyak sekali masyarakat beragama Islam. Egy Sujana mengatakan kurang lebih sudah lebih 24 jam kok nggak ada respon. Berarti ini juga pelecehan tersendiri, ujar Egy Sujana. Menyimpang daripada sikap PBB. Ini termasuk dari sikap PBB. Orang kita melihat Islam PBB punya sikap. Sikap PBB apa? Untuk yang masalah Islamofobia ini harusnya daripada teroris ini nggak benar. Oh Indonesia yang nolak Singapura Mas Betul, Bro. tapi harus ada memberikan klarifikasi. Karena Ustaz Muhammad tadi menyampaikan catatan-catatan itu apa? Wah, catatan-catatan itu nyata. Ada pesanan-pesanan. Dan pesanan bukan Ustaz Muhammad saja. Termasuk Habib Rizik juga kena menjadi korban-korban pesanan. Harus memberikan klarifikasi yang tuntas yang jelas. Bagaimana warga negaranya? Masalah. Tapi kalau warga negara nggak hadir, perlu dipertanyakan. Berarti ini ada kepentingan. Apa urusannya Somad ngomong di Singapura untuk dibungkam sama orang Indonesia? Gak urusannya. Oke, saya ingin jelaskan the real of life nih ya. Ini sampai hari ini Ustadz Somad itu masih bebas berjalan berceramah di Republik ini, oke? Belum ada catatan kejahatan bagi dia. Orang lapor segala macam, kalau tidak ada proses pengadilan yang memutuskan dia bersalah, is nothing, oke? Ini negara hukum nih, kita bicara negara hukum. Malahan di ceramah itu dikawal oleh polisi, jadi privasi yang diberikan negara terhadap Ustadz Abdul Somad tinggi sekali. Kalau tidak dikawal sama polisi di ceramah sana sini juga sulit dia untuk berdakwah. Artinya itu pertama. Kedua, tidak ada cegah tangkal dari Republik ini, sehingga dia bebas keluar masuk dari Indonesia, keluar Indonesia, dan dari luar Indonesia ke Indonesia. Artinya apa? Artinya tidak berarti dia tidak terkait dengan kejahatan-kejahatan yang dilarang sehingga dia dicegah dan tangkal. Kalau kita protes itu hak kita, ada salurannya, ya kan? Ada salurannya, saluran diplomatik. Nggak bisa ujuk-ujuk terus tiba-tiba kita putuskan hubungan diplomatik, nggak begitu. Tapi kan bangsa ini perlu kejelasan apa sih? Itu sudah diajukan. Oh, berapa lama jawabannya itu hak Singapura. Kalau dia nggak mau jawab itu hak dia. Karena bagi international law itu diperkenankan. Jadi nggak usah kita izin bang. Dengar dulu, nggak usah kita harus paksa dia. Sebagai bangsa kita agak tersinggung, wajar-wajar aja. Itu Ustaz Somad di Hong Kong juga saya bela kan. Baik. Jadi dia tidak boleh masuk Hong Kong, cuma di pesawat aja balik lagi. Dan itu kedolan. Terus apa yang dilakukan bangsa ini? Kan Dubesnya udah melakukan cara-cara diplomatik.
nota protes. Presiden malahan nota diplomasi. Presiden pun sudah berkomunikasi. Bahwa ini kan jadi atensi. Artinya apa? Bahwa Ustaz Somad dihargai di Republik ini oleh negara. Kalau coba saya nggak ada yang nelfon tuh, ya kan? Kadang-kadang gue iri juga ya. Tapi itulah bagian dari rahmat Allah. Jadi kita nggak usah bawa kemana-mana lah ya. Bahwa itu ada kedaulatan Singapura itu dijamin oleh undang-undang internasional. Banyak sekali orang-orang Indonesia juga dikembalikan. Bukan hanya Ustaz Somad. Di Malaysia, di Singapura juga banyak. Tapi rezim ini harus ada pembelaannya terhadap warga negara. Saya belum ada lihat upaya-upaya pembelaan. Artinya negara untuk Ustadz Abdul Somad itu sudah melakukan hal maksimal. Gitu. Gimana usaha maksimal itu? Lah ini Kedubes Indonesia di Singapura mengeluarkan nota diplomatik untuk seorang warga. Ada perhatian. Ini kan Itu masalah. enggak, itu perhatian maksimal dalam diplomasi Luar biasa. internasional ya seperti itu.